الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Pertama-tama Tanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang akan limpahkan rahmat dan karunia kepada kitanya bersama. Tanya bisa berhadir pada tempat yang mulia ini dengan tujuan adalah untuk memperhambakan diri kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari sebuah keridhaan supaya kitanya menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah banyak berjuang dalam hidupnya, berbagai macam kesulitan-kesulitan yang pernah Rasulullah hadapi di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan agama, menyampaikan ceramah-ceramah. Hana sabar lagi Tuhan sampaikan pada malamnya, di mana Tuhan hadir pada tempat di hadapan saudaraku sekalian, maka dengan penuh penghormatan. Akan tetapi dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dan ceramah, berbagai macam kesulitan-kesulitan yang pernah beliau hadapi. Beliau sampai diusir dari tempat lahirnya sendiri, harus meninggalkan kota Mekah, di mana beliau sangat merindukan dan mencintai tempat kelahiran daripada beliau. Di saat beliau hijrah ke Madinah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilayyal Madinah kama habbabta ilayyal Makkah. Ya Allah, berikanlah kecintaan aku kepada negeri Madinah sebagaimana engkau selama ini telah memberikan kecintaan aku kepada negeri tempat kelahiranku sendiri. Itu menunjukkan bahawa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kepahitan dan kepedihan harus meninggalkan tempat kelahirannya sendiri untuk hijrah, untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah berdarah di dahi beliau. Talak Rasulullah pernah berdarah, gigi geraham beliau pernah patah, dan kaki-kaki beliau pernah mengeluarkan darah. Semua perjuangan demi perjuangan yang Rasulullah hadapi, semua kepedihan dan kesulitan yang pernah beliau rasakan, semuanya itu adalah bukan tujuan untuk pribadi beliau, bukan tujuan untuk keluarga-keluarga beliau, tapi semua yang beliau hadapi itu adalah untuk kita selaku umatnya. Kenikmatan yang kita rasakan hari ini, semuanya atas kepedihan, semuanya atas penderitaan yang pernah dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Beliau selalu berdoa untuk umatnya. Di tengah-tengah malam beliau menangis, meninggalkan keluarganya, keluar dari rumahnya, menghadiri sebuah perkuburan, maka beliau mengalirkan air mata. Bukan untuk dirinya, bukan karena beliau pernah berdosa, bukan karena Nabi pernah bersalah dengan Allah. Beliau mengalirkan air matanya hanya semata-mata untuk umatnya. Allahumma ighfir lil ummati. Beliau mendoakan, beliau merasa takut, beliau merasa khawatir apa yang menimpa umatnya nanti setelah beliau tiada.
Itulah di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan pernah diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya sakaratil maut, tiba-tiba seluruh para sahabat-sahabat menangis. Datanglah malaikat pencabut nyawa. Siti Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada tamu yang tidak pernah datang selama ini." Akhirnya Rasulullah menyampaikan, "Wahai Fatimah putriku, hari inilah hari terakhir perjumpaan kita. Hari inilah, itulah tamu yang akan memisahkan seorang orang tuanya dengan anaknya. Itulah tamu yang bisa memisahkan kelezatan-kelezatan dunia ini." Maka saat itulah Siti Fatimah menangis. Saat itulah para sahabat-sahabatnya semua menangis. Jibril bawatnya tidak nampak. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan, "Wahai malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat Israel, kemana Jibril?" Akhirnya datanglah Jibril. Rasulullah menyampaikan, "Wahai Jibril, di tengah-tengah aku merasakan penderitaan sakaratil maut. Kenapa engkau tidak melihat aku? Kenapa engkau berpaling daripada aku, wahai Jibril?" "Ya Rasulullah, siapa yang sanggup melihat seorang manusia yang paling agung, yang tidak pernah bersalah dengan Allah, yang begitu sayang dengan umatmu? Maka siapa yang bisa mampu untuk melihat dan menatap wajah engkau, ya Rasulullah, di saat engkau merasakan sakaratil maut?" Maka diceritakan dikala Rasulullah SAW merasakan sakaratil maut, maka saat itulah Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wahai para malaikat, apakah seperti ini sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umatku nanti? Apakah kepedihan seperti apa yang pernah aku rasakan hari ini?" Bahkan malaikat menjawab, "Ya Muhammad, apa yang kau rasakan itu sangat sedikit dibandingkan dengan umatmu yang berdosa nanti. Apa yang kau rasakan itu tidak ada apa-apa, wahai Muhammad, dibandingkan dengan orang-orang yang hidup setelah engkau, yang hari demi hari mereka melakukan kejahatan-kejahatan." Maka akhirnya Rasul berdoa, "Ya Allah, biarlah aku yang menanggung segala kepedihan sakaratil maut yang akan menimpa. Berikanlah segala kepedihan-kepedihan yang akan dirasakan oleh umatmu nanti. Biarkanlah aku yang menanggung semuanya. Berikanlah segala kepedihan-kepedihan mereka kepada aku, ya Allah." Maka sebagian para ulama berpendapat bahwa sebagian sakaratil maut, kepedihan yang harus kita rasakan dan telah dirasakan oleh keluarga-keluarga kita, maka sebahagiannya telah diberikan kepada Nabi kita. Padahal Nabi kita tidak bersalah, Nabi kita tidak berdosa. Beliau selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau menanggung segala kesalahan kita. Beliau menanggung segala apa yang mestinya kita harus merasakan itu. Maka Sitina Fatimah, Sitina Aisyah, istri daripada beliau, pernah menyampaikan, "Aku tidak pernah cemburu bila ada orang yang merasa sangat mudah dikala mereka meninggal dunia. Sangat mudah mereka menghadapi sakaratil maut. Setelah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana pedihnya dalam merasakan sakaratil maut, seluruh muka-muka beliau merah, beliau dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Makanya saudaraku sekalian, celakalah," kata Jibril, "bagi orang yang disebutkan nama engkau ya Muhammad, liman zukirta indak wa lam yusalli alaika." Tapi mereka tidak mau berselawat kepada engkau, mereka tidak mau menyebutkan kebaikan kepada engkau, maka itulah merupakan orang-orang yang celaka. "Qul ya Muhammad amin." Katakan wahai Muhammad amin. Akhirnya Rasulullah menyampaikan amin. Maka dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun, bagaimana kondisi pun keadaannya, jangan lupa kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau. Mereka bersama-sama Rasulullah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Memang mereka pedih dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka hilang hartanya, mereka hilang jabatannya, hilang kedudukannya. Akan tetapi hanya berapa tahun mereka merasakan keburukan, hanya berapa tahun mereka merasakan segala kepedihan, hanya berapa tahun para sahabat-sahabat merasakan penderitaan. Tapi 1400 tahun setelah beliau meninggal dunia sampai hari ini, bahkan sampai hari akhirat, mereka akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang berada dalam kuburan sampai di hari akhirat nanti. Kemudian juga para alim ulama mutakaddimin, para ulama inilah merupakan pembimbing dan pendidik kitanya. Mereka lah yang menjaga kita, mereka lah yang membentengi kitanya agar kitanya terhindar daripada azab api neraka jahanam. Para ulama lah yang membawa kitanya kepada syurga. Mereka lah merupakan orang-orang yang berjuang sebagai pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim wa takrim lung tuan. Yang pertama sekali kepada Abu dan beliau yang memimpin sama dia, Abi selaku pimpinan kitanya bersama Walid, pada urusi lung tuan juga Walid yang selaku imam syekh di sini, dan juga kepada para guru-guru sekalian, para guru-guru lung tuan, para alim ulama, dan juga kepada ta'zim wa takrim Bapak Camat, Muspika Kecamatan, Bapak Teramil atau mewakili dan Kapolsek, dan teristimewa kepada seluruh para pemuda-pemuda sekalian yang mungkin dengan kiprah, dengan jerih payah kitanya akhirnya terlaksana acara yang paling mulia ini. Dan juga kepada seluruh saudaraku sekalian yang seiman dan seagama yang hadir pada malamnya. Biarpun lung hananun tuan sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat daripada ulun tuan kepada saudaraku sekalian. Pada malam ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kitanya hidup di akhir-akhir masa, di tengah-tengah hidup dengan berbagai macam kesibukan kitanya, mantang le aktivitas kitanya yang belum kita selesaikan, mantang le pekerjaan kitanya yang mesti kita yang kerjakan malamnya. Tapi semuanya kita tinggalkan, kita berkumpul-kumpul di tempat mulia ini, di sebuah masjidnya, di mana perkumpulan inilah yang merupakan perkumpulan yang mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan inilah yang merupakan kendaraan yang bisa membawa kitanya kepada syurga, dan perkumpulan inilah yang bisa menghilangkan segala malapetaka besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara masih banyak saudara-saudara kitanya uruhnya, mereka sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada kitanya mereka berkumpul, tetapi perkumpulan mereka hanyalah mengundang bala-bala besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan-perkumpulan yang bisa mengundang amarah besar daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa perkumpulan yang bisa membawa mereka kepada neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka di tengah-tengah kita hidup di akhir zaman yang cukup ciuh kagudannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai detik ini kitanya masih diberikan rahmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantengna dalam dada kitanya iman dan Islam. Padahal dumnala manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Tidak semua manusia yang diciptakan oleh Allah mereka beriman kepada Allah. Semenjak masa Nabi Adam alaihi salam sampai di hari akhirat nanti, hana mandum-mandum beriman kepada Allah. Kenapa Allah memilih kitanya selaku orang-orang mukmin? Lahir kitanya daripada dua urusi yang Islam. Nenek-nenek kitanya urung-urung Islam. Sampai saat ini kita masih mempunyai keturunan-keturunan yang Islam. Dalam lingkungan orang-orang Islam, bahkan dalam lingkungan para ulama-ulama, putra kelebihan daripada kitanya.
Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Kenapa Allah memilih mereka menjadi orang kafir, sementara Allah memilih kita orang Islam? Ibadat apa yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah? Putra yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memilih kita sebagai orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni syurga, sementara mereka dipilih oleh Allah sebagai manusia yang dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni neraka. Jawabannya saudaraku sekalian hanyalah satu. Semua ini adalah bukan secara kebetulan. Semuanya adalah atas program daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas semua kasih sayang Allah kepada kita umat Bandung. Bukan karena ibadat yang pernah kita lakukan, karena semenjak kita lahir dari atas dunianya, semenjak dalam zuriat daripada urun syekh kita, maka kita sudah dipilih untuk menjadi manusia-manusia yang beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah atas kasih sayang Allah. Bukan karena kemampuan daripada kitanya, bukan karena ibadah, bukan karena sebuah kehebatan, tapi semata-mata kasih sayang yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kasih sayang yang selamanya Allah titipkan kepada gedanya uronyo? Iman yang dalam dada gedanya uronyonya, mampukah gedanya uronyo mempertahankan sampai akhir daripada kehidupan gedanya? Karena buta sadari le gedanya, hana mandung-mandung orang yang beriman wadah udep di dunianya, dia beriman sampai akhir kehidupannya. Bahkan banyak manusia yang mukmin dan beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi waktu meninggal, naudzubillah summa naudzubillah, dia menjadi orang-orang kufur. Sungguh sangat banyak manusia yang dia lahir dalam keadaan suci dan bersih, tapi akhirnya dia menjadi manusia yang durhaka dan celaka, menjadi manusia-manusia yang durjana kepada Allah. Maka inilah yang perlu kita perhatikan urutnya. Salah seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau merupakan seorang ulama yang pernah diwakafkan oleh orang tuanya untuk agama. Hari-hari beliau tidak pernah berdosa. Hanya pernah Sufyan Ats-Tsauri melakukan kejahatan-kejahatan. Akan tetapi setiap malam beliau menangis. Para sahabat-sahabat beliau bertanya, wahai Sufyan Ats-Tsauri, semenjak kecil aku tidak pernah aku melihat engkau berbuat salah. Engkau tidak pernah berdosa kepada Allah. Kenapa setiap malam air matamu membasahi seluruh tubuh engkau? Kenapa engkau menangis setiap malam? Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa aku sebenarnya tidak tahu nasibku yang sebenarnya. Hari ini aku beriman, uronyo long Islam, uronyo long merupakan orang-orang yang baik. Akan tetapi saya tidak tahu akhir daripada kehidupanku. Mampukah iman yang dalam dadaku long pertahankan sampai detik-detik akhir kehidupan? Makanya yang perlu perhatikan. Maka inilah salah satu jalan untuk menyelamatkan iman gedanya. Perkumpulan-perkumpulannya gedanya berkumpul untuk melantunkan zikir-zikir kepada Allah. Mulai mudah-mudahan gedanya sudah sembahyang berjamaah, di mana sembahyang jamaah itu adalah satu rakaat bagaikan gedanya sembahyang 27 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan isya berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shalla isya jama'atan fa ka'annahu shalla nisfal laili. Wa man shalla subha jama'atan fa ka'annahu shalla kullal laili." Orang-orang yang sembahyang isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam. Dan orang-orang yang sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan sepanjang malam. Syukur alhamdulillah, kita yang sudah bisa berjamaah isya.
maka seolah-olah kita menghidupkan setengah malam. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melantunkan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang namanya mereka Rayyahin, mereka Rawahah, malaikat yang akan mengelilingi bumi-bumi ini. Malaikatnya akan hadir ke seluruh pelosok-pelosok di seluruh penghujung-penghujung dunia. Maka di saat malaikatnya melihat bahwa di masjid yang mulia ini ternyata mandangna di tengah-tengah manusia kegelapan, di tengah-tengah manusia jahil, di tengah-tengah manusia bermaksiat kepada Allah, ternyata pada tempat yang mulia ini ada satu kelompok kecil manusia, hanya segelintir manusia dibandingkan dengan manusia-manusia yang berada di luar. Ternyata matangna segelintir manusia yang berkumpul pada tempat yang mulianya. Akhirnya wadanakalan li malaikat Rayyahin, beliau memanggil rupanya malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam di atas permukaan bumi ini. Ya malaikatillah, halumma ila hadzal makan. Wahai para malaikat-malaikat sekalian, maka hadirilah ke sini, ke masjid yang mulia ini, di mana ada kelompok umat Nabi Muhammad hamba Allah. Mereka telah melantunkan zikir dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Saat itulah, walaupun hari ini kita sedikit memandang dengan mata gedanya, tapi hati kita lihatlah dengan pandangan hati bahwa di atas kita banyak para malaikat yang mengelilingi kita, di mana para malaikat-malaikat semuanya mengelilingi kitanya sampai ke langit yang 7. Semua malaikat yang diutus di atas permukaan bumi ini hadir mandu-mandum kunau. Akhirnya Allah bertanya dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai seluruh para malaikat-malaikatku, berokan kata antum hadir pada tempatnya. Kenapa pada malam ini engkau selalu mengelilingi, kebanyakan engkau mengelilingi tempat tersebut? Apa yang sedang dilakukan oleh hamba-hambaku? Maka akhirnya malaikat menjawab, ya Allah, hum yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yumajjidunaka. Mereka sedang berzikir kepada engkau ya Allah, melantunkan zikir-zikir kepada engkau. Mereka melantunkan tahlil, melantunkan tahmid kepada engkau ya Allah. Apa yang mereka inginkan wahai malaikatku? Pernahkah mereka melihat aku? Tidak ya Allah. Bayangkan wahai malaikat, seandainya hambaku yang berada di masjid itu mereka pernah melihat aku hanya 1 detik saja. Akhirnya malaikat menjawab, ya Allah, seandainya mereka melihat engkau, maka sungguh mereka akan menghabiskan waktu mereka hanya semata-mata untuk melantunkan zikir-zikir kepada engkau ya Allah. Akhirnya singkat cerita Tuhan sampaikan, apa yang diharapkan oleh mereka wahai malaikatku? Mereka hadir ke sini hanyalah untuk meminta syurgamu ya Allah. Mereka ingin mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya ya Allah di dalam syurga nanti. Mereka ingin berkumpul dengan Nabi engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kehidupan mereka. Pernahkah mereka melihat syurga? Pernahkah mereka menikmati syurga? Tidak ya Allah. Bayangkan seandainya hambaku yang ada di bumi itu mereka pernah merasakan syurga hanya 1 menit saja. Sungguh kata malaikat, seandainya hambamu Allah pernah merasakan syurga walaupun 1 detik, walaupun 1 menit, sungguh mereka akan duduk pada tempat itu selama dia sehingga mereka meninggal dunia masing-masing. Naudzubillah. Begitu besar subhanallah kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian apalagi wahai malaikat? Katanya mereka takut kepada neraka engkau ya Allah. Pernahkah mereka merasakan neraka jahanam? Tidak ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah merasakan 1 detik saja neraka jahanam? Sungguh mereka akan terbakar dan hangus semua hati-hati mereka. Mereka akan semakin takut kepada engkau ya Allah.
Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ushidukum ya malaikati, wahai seluruh malaikatku yang hadir, seluruh malaikatku semua yang aku utus di atas permukaan bumi ini, maka pada malam ini aku akan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Itulah harapan daripada Gedayu Mandung. Kita ingin kembali kepada Allah satu saat nanti, tanyuhan ali dosa daripada Allah. Kita ingin berkumpul-kumpul lagi untuk pengampunan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat sampaikan kepada Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Ya Allah, tidak semua mereka yang hadir itu ikhlas kepada Engkau ya Allah. Nah, yang gara-gara berbagai macam mereka karena sesuatu hal yang sehingga mereka hadir. Kata Allah, biarpun mereka demikian niatnya, tapi karena mereka duduk dengan orang-orang yang baik, duduk bersama-sama untuk berzikir dan mendengarkan agama-agama Allah, maka itu tidak bisa menghalang aku daripada pengampunan daripada aku. Selesai daripada pengajian inilah harapan kita menjadi orang-orang yang baik. Gedayu ingin terampuni segala dosa-dosa yang selama ini, yang mungkin Gedayu selamanya tua